Halo keluarga GKI Raya Hankam, selamat malam. Apa saja kesibukan hari ini? Setelah rutinitas kita bersama-sama diundang untuk bersekutu dalam doa menjelang Pentakosta. Ini hari yang pertama kita bersekutu di rumah masing-masing tetapi dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita jika hari ini kami, tubuh Kristus di GKI Raya Hankam, boleh bersekutu bersama ya Bapa, untuk mengikuti perintah Yesus Kristus dalam menghayati turunnya Roh Kudus. Ketika kami, umat-Mu diminta untuk bertekun dalam menantikan turunnya Roh Kudus. Biarlah ya Bapa, kami boleh merasakan pimpinan cinta kasih Tuhan. Ketika kami merenungkan firman-Mu, kami boleh menghayati peran Roh Kudus itu dalam hidup kami. Pimpin hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita secara umum dalam doa menjelang Pentakosta di GKI Raya Hankam adalah Roh Kudus dan pekerjaannya. Kita ingin kembali merasakan peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan hari ini kita akan menggumuli tema Roh Kudus dan Kristus. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal 16. Ayo ambil Alkitabnya. Ambil Alkitabnya, kita baca bersama. Injil Yohanes pasal 16. Mulai ayat 4. Saya baca. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saat mereka, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula karena aku masih bersamamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, relasi kita dengan orang lain itu bukan hanya relasi tubuh badani. Aku di sini, engkau di situ. Tetapi walaupun aku di sini, mama saya ada di Indramayu, mungkin istri saya lagi liburan ke Jogja, anak-anak saya sekolah, tetapi saya tetap bisa merasakan kehadiran mereka. Bahwa di dalam segala yang ada, orang-orang yang terkasih itu ada di hatiku. Nah, sebagai umat Tuhan, setelah kemarin kita merayakan, menghayati peristiwa naiknya Yesus ke surga, masihkah kita merasakan kehadiran Kristus di sini, di saat ini, sehingga kita merasakan penghiburannya ketika kita sedang sedih. Kita merasakan kekuatannya ketika kita sedang terpuruk. Nah, kalau tema kita adalah Roh Kudus dan Kristus, kita diundang untuk benar-benar merasakan kehadiran Kristus di sini, saat ini. Dan itu peran Roh Kudus. Bahwa apapun yang terjadi, sungguh Yesus hadir di tengah-tengah kita. Menarik saudara kalau kita baca ayatnya yang tadi bahwa tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saat mereka, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Yesus sebelumnya mengatakan bahwa nanti setelah aku tidak lagi bersamamu, akan ada penolong. Akan ada yang akan tetap hadir menemani para murid. Ayat yang ke-6.
Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita, sedih. Setelah Yesus naik ke sorga, tidak bersama-sama lagi secara badani dengan murid-muridnya, para muridnya sedih. Nggak ada lagi yang menguatkan mereka, nggak ada lagi yang mengikat mereka. Lalu apa yang bisa dilakukan? Yesus mengatakan, tetapi berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara yang berkata Tuhan, jika aku pergi akan datang penolong yang lain. Penolong bahasa Yunaninya parakletos. Parakletos itu dari dua kata, para dan kaleo. Para itu di samping, kaleo itu memanggil. Jadi secara harafiah, parakletos kalau diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia penolong, itu arti harafiah adalah dia yang di samping yang memanggil kita. Penolong. Jadi sudahkah kita merasakan pertolongannya setiap waktu? Bahwa apapun yang terjadi, sungguh Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Parakletos, dia yang di sampingku, yang hadir ketika engkau sedang sedih, yang hadir ketika engkau sedang kecewa, yang hadir ketika engkau sedang bersedih. Ia hadir di tengah-tengah. Memang secara fisik dia tidak kelihatan. Tetapi ia sungguh-sungguh ada di tengah-tengah kita. Di samping kita, di depan kita, di belakang kita mendorong kita. Bahkan ketika kita sedang merasa tidak ada yang peduli pada kita, Parakletos itu hadir, memahami sebelum kita merasa berkata-kata sesuatu. Nah, saudara-saudara Tuhan, ayo rasakan Parakletos itu. Dia yang hadir di samping kita, dia yang sungguh-sungguh menemani kita, yang memberikan pertolongan bagi kita dalam segala hal. Ini menarik. Roh, bahasa Yunaninya itu pneuma, bahasa Ibraninya ruah, bahasa Yunaninya itu pneuma. Dua-duanya bisa diartikan angin. Jadi roh itu angin. Roh tidak kelihatan, tetapi kita tahu dampaknya kehadiran. Dia tidak kelihatan, tetapi hadir. Bayangkan kalau tidak ada angin, gak bisa nafas kita. Roh Kudus dan Kristus selalu hadir di tengah-tengah kita. Maka saudara, Roh Kudus dan Kristus ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Saya kasih akronim ROH, R-O-H, biar gampang diingat untuk hari yang pertama ini. R adalah rasakan kehadirannya. Bahwa apapun yang terjadi, Kristus sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita. Kristus sungguh-sungguh menemani kita, mendorong kita, menguatkan kita, dan memampukan kita. Rasakan kehadirannya. Dia roh. Dia tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Kapanpun, bagaimanapun keadaanmu, dia hadir. Rasakan. Dan kalau kita merasakan kehadirannya, hal yang kedua, hidup ini akan menjadi optimis. Mampu melakukan hidup kita dengan penuh kekuatan dan sukacita. Optimis. Rasakan kehadiran Kristus, membuat kita optimis. Maka hal yang ketiga, hadirkan suasana kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu hadir dalam damai sejahtera, sukacita, dan seterusnya. Ketika sungguh-sungguh kuasa Allah nyata dalam hidup kita. Mari saudaraku, dalam penghayatan doa menjelang Pentakosta, kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Kristus di samping kita, menemani kita, mendorong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita Engkau telah menyatukan kami sebagai keluarga GKI Raya Hankam. Kalau bukan Tuhan, tentu kami tidak bisa bersatu sampai saat ini. Jadi ketika kami bersatu sebagai gereja Tuhan sampai saat ini, pasti Kristus Sang Kepala Gereja mempunyai misi yang indah, mempunyai kehendak yang mulia,
yang untuk kami wujudkan, menghadirkan kerajaan Allah. Bapa di dalam surga, berkatilah majelis jemaat, berkatilah anggota jemaat, berkatilah setiap pelayan-pelayan Tuhan di berbagai macam bidangnya. Jangan biarkan kami terpecah mengandalkan kekuatan kami sendiri. Biarlah komunitas GKI Raya Hankam makin lama makin hangat. Dan jika hari ini kami sedang merayakan doa menjelang Pentakosta, sama seperti para murid di waktu yang dulu Tuhan. Mereka bertekun sehati untuk menantikan roh itu. Tuhan, kami bersyukur untuk mereka, para pelayan-pelayan Tuhan, para aktivis, yang bekerja yang tidak diketahui namanya, diketahui mukanya, tetapi sungguh pelayanannya nyata. Sehingga kegiatan doa menjelang Pentakosta ini boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberi kami waktu untuk melayani Tuhan di GKI Raya Hankam. Tuhan juga akan memberkati kami sebagai anggota jemaat, sebagai keluarga, karyawan. Tuhan tolong kami, agar kami sungguh-sungguh merasakan kehidupan sebagai murid Kristus. Dimanapun kami berada, nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Hadirilah malam doa secara onsite di gereja pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 yang bertempat di Ruang Yerusalem GKI Raya Hankam pukul 18. Tema malam doa adalah Roh Kudus memberi jaminan yang akan disampaikan oleh Pendeta Jimmy Santoso. Kiranya Tuhan menolong kita memaknai menjelang hari Pentakosta.